Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Jauzan Iva. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pada modul open source, yaitu bab 13 tentang controlling access to file ya teman-teman. Jadi pada video kali ini kita ada beberapa pembahasan, yaitu antara lain basic Linux permission, user, group, dan other, can ownership, dan lainnya ya teman-teman. Nah, kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu basic Linux permission ya teman-teman. Nah, di sini saya akan ls, kemudian saya akan melihat detail-detailnya, yaitu dengan perintah ls -l. Nah, di sini itu terdapat abjad-abjad atau huruf-huruf yang dimana di masing-masing huruf itu ada artinya ya teman-teman. Nah, jika file itu depannya itu pasti tidak ada huruf D-nya ya teman-teman. Nah, sedangkan directory itu depannya itu ada huruf D atau D-nya itu directory ya teman-teman. Nah, lalu apa sih maksud dari huruf RWX ini? RWX ini itu huruf R-nya itu artinya read, atau kita berarti bisa melakukan read pada directory ini. Kemudian W itu word, kemudian X-nya itu execute ya teman-teman. Nah, lalu apa sih maksud dari read, write, dan execute ini? Nah, di sini kita akan membahasnya. Jadi, jika teman-teman memiliki akses read pada suatu file, itu teman-teman berarti bisa melakukan membuka atau mengopen pada file ini ya teman-teman. Nah, sedangkan jika teman-teman itu memiliki akses read pada directory, berarti teman-teman bisa list atau melihat direktorinya ya teman-teman. Nah, kemudian jika teman-teman memiliki akses read pada suatu file, itu teman-teman bisa modifikasi file tersebut, bisa mengubah ataupun menambahkan file tersebut ya teman-teman. Nah, sedangkan jika teman-teman itu memiliki akses read pada directory, itu teman-teman bisa melakukan atau menambahkan ataupun bisa mendelete, menghapus directory ini ya teman-teman. Nah, lalu di sini ada execute atau permission execute. Nah, jika teman-teman itu memiliki akses execute ini pada suatu file, itu teman-teman bisa melakukan running ataupun bisa melakukan cd pada directory atau bisa membuka directory tersebut. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu user, group, dan other ya teman-teman. Nah, di sini saya akan praktekkan saja ya teman-teman. Nah, di sini itu bisa teman-teman buka. Kemudian di sini kita akan melihat detail-detailnya, yaitu dengan perintah ls -l ya teman-teman. Ini. Nah, di sini itu terdapat huruf-huruf seperti DRWX, RMIN, XR, dan MINX ya teman-teman. Di sini juga terdapat nama user dan group ya teman-teman. Nah, di sini kita akan membahas detail-detailnya, yaitu di sini misalkan contoh pada file desktop ini. Di sini itu desktop itu memiliki user, yaitu VBox user, kemudian juga masuk ke dalam grup VBox user ya teman-teman. Jadi file desktop ini itu memiliki user VBox user dan masuk ke dalam grup VBox user ya teman-teman. Jadi pada grup VBox user ini itu nantinya akan mendapatkan permission yang sama ya teman-teman. Kemudian di sini itu ada huruf D. Nah, D ini itu artinya directory. Kemudian pada di depan ini jika ada strip ini itu artinya file biasa ya teman-teman. Lalu di sini itu ada 3 bagian ya teman-teman, yaitu bagian yang pertama itu ada RWX. Nah, RWX ini itu artinya pada bagian pertama itu ya permission user ya teman-teman. Kemudian di sini juga ada bagian kedua, yaitu RMINX, yang artinya itu untuk akses sebuah grup ya teman-teman. Dan kemudian pada bagian yang ketiga itu ada other ya teman-teman. Apa sih other? Other ini itu adalah user, tapi bukan dari user VBox user ataupun bukan dari grup VBox user ya teman-teman. Jadi other ini itu user selain user VBox user ataupun
bukan dari grup VPOC user ya teman-teman. Jadi seperti itu. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu gang ownership. Nah, pada materi kali ini itu kita akan mencoba mengganti hak kepemilikan pada suatu file saja ya teman-teman. Ini teman-teman bisa buka terminalnya. Di sini saya akan mengecek. Di sini saya itu sudah terdapat file ya teman-teman, yaitu ada show.txt dan text.txt. Nah, di sini saya akan melihat detail-detailnya. Nah, jika kita lihat detailnya itu, maka kedua file tersebut hak kepemilikannya itu adalah milik user VPOC user ya teman-teman, atau user yang saya gunakan sekarang. Nah, di sini saya akan membuat file baru dengan nama ownership.txt, yaitu dengan perintah watch ownership.txt. Nah, di sini sudah tertambahkan ya teman-teman file yang tadi saya buat. Nah, di sini kita akan melihat detailnya. Nah, di sini itu pada file yang tadi saya buat, yaitu ownership, yaitu masih milik user VPOC user ataupun user milik saya ya teman-teman. Nah, pada video kali ini itu kita akan mencoba membuat user baru dan mencoba mengganti kepemilikan file ini ya teman-teman. Jadi nanti file ownership.txt ini bukan milik VPOC user lagi, kita akan membuat user baru ya teman-teman. Nah, di sini kita akan masuk ke root terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini kita ketikkan perintah sudo add user new owner. Kemudian di sini kita disuruh masukkan password. Di sini saya akan masukkan password. Nah, setelah itu di sini itu ada perintah selanjutnya. Di sini saya enter saja ya teman-teman hingga selesai. Kemudian di sini tick yes. Nah, sekarang user new owner ini sudah terbuat ya teman-teman. Di sini saya akan masuk ke dalam directory home. Kita ketikkan cd. Lalu di sini kita ketik ls. Maka di sini user new owner ini sudah ada ya teman-teman. Kemudian di sini saya akan masuk ke user VPOC user dengan perintah cd user, kemudian ls min m. Nah, di sini saya akan membuat file ownership ini kepemilikannya itu berubah menjadi user dengan nama new owner, yaitu caranya kita masuk ke user new owner. Di sini sudah terdapat user new owner ya teman-teman. Kemudian di sini saya akan masuk ke user ya saya, yaitu user VPOC user. Di sini saya akan masuk ke user VPOC user lagi, yaitu dengan perintah cd VPOC user, kemudian ls min. Nah, di sini saya akan membuat file ownership.txt ini kepemilikannya itu berubah menjadi user dengan nama new owner ya teman-teman, yaitu caranya kita masuk ke user new owner. Kemudian di sini ls min m. Nah, di sini bisa kalian lihat user ownership itu hanya bisa di read dan write ya teman-teman, oleh user VPOC user saja. Oke, kita coba lihat pada home directory-nya. Di sini kita bisa ketikkan ls min l.
Nah, bahwasanya user new owner ini itu berada di grup new owner dan juga merupakan user new owner ya teman-teman. Berarti dia terhitungnya ada. Jika kita masuk lagi ke user VBox user, lalu ls. Nah, jika kita masuk lagi ke user VBox user, lalu ls, jadi untuk akses kita itu hanya read ya teman-teman. Jadi kita tidak bisa read ataupun eksekusi. Kemudian saya akan coba ketikkan nano ownership.txt, maka tulisannya itu adalah unreadable atau tidak bisa ditulis, tidak diubah dan tidak bisa melakukan reading. Di sini saya akan coba ketik coba 1. Lalu Ctrl X, Y, lalu enter. Maka permissionnya itu ditolak atau izin ditolak ya teman-teman. Nah, di sini saya exit saja ya teman-teman. Nah, kita akan mencoba value ownership ini berubah hak miliknya menjadi new owner, dan juga kita akan merubah grupnya itu menjadi new owner ya teman-teman. Nah, caranya itu kita masuk ke user VBox user terlebih dahulu. Kemudian ls. Di sini kita masuk ke root terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini kita ketikkan perintah join new owner 2 new owner ownership.txt. Seperti ini perintahnya. Maksudnya adalah kita ingin mengganti hak kepemilikan pada file ownership menjadi user dan group new owner. Kita coba lihat ke filenya. Di sini enter, kemudian di sini kita ketikkan ls min l. Nah, bisa kalian lihat di sini file ownership-nya itu sudah berubah hak kepemilikannya user dan grupnya menjadi new owner ya teman-teman. Kemudian kita masuk ke dalam user new owner dulu. Bisa kalian lihat di sini yang tadinya kita tidak bisa mengedit filenya, sekarang kita akan coba lagi. Nah, di sini kita ketikkan perintah nano ownership.txt, kemudian enter. Nah, sekarang kita sudah bisa ya teman-teman. Di sini saya akan ketikkan coba 1, coba 2, kemudian ctrl-x, y, lalu enter. Oke, sekarang sudah bisa ya teman-teman. Nah, kita bisa coba lihat dengan perintah set ownership.txt, dan secara otomatis akan muncul file yang tadi kita buat ya teman-teman. Kemudian kita ketikkan ls min l. Bisa kalian lihat bahwasanya hanya kepemilikan user new owner saja yang bisa melakukan perubahan, dan untuk grup dia hanya bisa melakukan read saja. Jadi siapa saja yang berada pada grup new owner atau other, dia hanya bisa melakukan read. Bisa kita coba masuk ke dalam user VBox user atau user kalian, yaitu
Di sini saya user VPOP user. Lalu kita coba menano ownership, yaitu dengan perintah nano ownership txt. Nah, pastinya tidak bisa atau unreadable ya teman-teman, dan tidak mendapatkan akses pembahasan. Nah, mungkin itu saja. Kita lanjut ke materi berikutnya. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu change permission. Nah, di sini kita akan belajar mencoba mengganti permission pada suatu file ya teman-teman. Nah, di sini langsung saja kita masuk ke terminalnya. Di sini saya akan ls-m. Oke, langsung saja kita bahas. Misal di sini kita akan membuat file baru, yaitu dengan nama permission, yaitu di sini kita buat dengan perintah touch permission.txt, kemudian enter, kemudian di sini akan ls-m. Nah, di sini file permission.txt ini itu masih milik user VPOP user ya teman-teman. Dan user VPOP user hanya bisa melakukan read dan write, dan group atau other hanya melakukan read saja ya teman-teman. Nah, di sini pada file permission di bagian group itu dia bisa melakukan write. Caranya kita ketikkan chmod maksudnya adalah kita akan mengganti permission group ini ditambahkan permission break. Jadi nanti bukan min r lagi, tapi menjadi rw min. Kemudian jika kita ls min l, nah sekarang dia sudah berubah menjadi rw min. Jadi siapa saja yang berada di grup VPOP user dia bisa melakukan write. Nah, di sini saya akan membuat user new owner masuk ke dalam grup VPOP user, sehingga user new owner bisa mengakses permission.txt. Di sini kita bisa masuk dulu ke dalam root. Lalu saya cd, dan ketika di sini kita ketikkan ls, itu terdapat new owner dan juga VPOP user ya teman-teman. Nah, jadi kita akan membuat user new owner ini bisa mengakses permission.txt ini dengan perintah yaitu sudo usermod min a keep besar VPOP user owner. VPOP user itu nama user grupnya, kemudian new owner ini itu nama user yang akan kita masukkan ke dalam grup VPOP user. Kemudian di sini kita ls nah, di sini sudah bisa. Kemudian kita akan masuk terlebih dahulu ke new owner, so new owner. Kemudian cd VPOP user, kemudian ls. Ini saya akan coba nano permission.txt. Kemudian di sini saya akan tulis is hai 1 hai 2, kemudian kita ls enter. Nah, di sini kita sudah memiliki akses write. Lalu bagaimana jika kita menghilangkan akses write tersebut? Kita bisa masuk terlebih dahulu ke VPOP user. Lalu masukkan passwordnya.
kemudian ls min l. Jadi pada permission.txt ini kita memiliki akses write pada grup. Jadi kita akan menghilangkan write ini pada grup VBox user ya teman-teman, dengan cara chmod min permission. Jadi artinya adalah kita akan menghilangkan akses write pada grup VBox user di file permission.txt. Maka di sini jika kita ls min l pada permission.txt, di permission group ini hanya terdapat r min atau read saja. Di sini kita masuk ke user owner. Kita coba nano. Maka di sini akan muncul unreadable atau tidak bisa tulis. Kita coba ketik 5, enter 6, enter 7, kemudian ctrl+x y, enter, maka akan izin ditolak atau tidak bisa ya teman-teman. Nah mungkin itu saja, kita lanjut ke materi berikutnya. Oke teman-teman, kita lanjut materi yang kelima, yaitu execute permission ya teman-teman. Jadi execute permission itu jika kita gunakan untuk file, maka kita bisa merunning file tersebut. Dan jika execute permission pada directory, berarti kita bisa masuk ke dalam directory tersebut. Nah di sini teman-teman bisa buka terminalnya. Di sini saya langsung masuk ke root, masukkan passwordnya, kemudian cd ls. Nah di sini saya memiliki user VBox user dan mi owner ya teman-teman. Nah pada defaultnya seluruh user itu tidak bisa melakukan execute ataupun read ke dalam user VBox user. Nah di sini saya akan masuk ke user mi owner. Kemudian saya akan kembali ke VBox user. Nah di sini pasti akan muncul permission denied ya teman-teman, atau izin ditolak. Mengapa demikian? Dikarenakan pada bagian other ataupun group kita tidak diberikan akses execute, sehingga kita tidak bisa masuk. Lalu caranya untuk bisa masuk ke dalam user ini adalah dengan kita bisa masuk ke root terlebih dahulu. Nah di sini kita bisa masuk ke root. Nah di sini saya sudah masuk ke root ya teman-teman. Di sini kita akan menambahkan permission execute dan juga read pada group dan other. Caranya yaitu dengan perintah chmod ditambah w tambah x VBox user. Kemudian enter. Kita menambahkan execute pada grup dari di user VBox user. Lalu saya lanjutkan dengan menambahkan perintah read, yaitu chmod ditambah w VBox user. Lalu dilanjutkan dengan menambahkan permission other dengan x dan w, yaitu dengan perintah chmod ditambah w VBox user. Lalu kita ls min l. Maka ini sudah all access semua.
Nah, maka kita coba untuk masuk ke usernya owner, lalu cd vbook user. Maka sekarang sudah bisa. Lalu bagaimana jika kita memiliki permission execute pada suatu file? Nah, di sini kita masuk terlebih dahulu ke home directory. Kemudian cd lalu kita akan mengubah permission execute-nya terlebih dahulu pada other dan group, yaitu dengan perintah tadi chmod oke ditambah x ditambah x vbook user chmod ditambah dikurang x dikurang x vbook user. Lalu kita ls min n, maka dia hanya akan memiliki akses rw min. Lalu masuk ke user vbook user, karena hanya user vbook user saja yang memiliki akses execute. Lalu coba kita ls. Jadi kalau misalkan execute pada file itu kita hanya bisa melakukannya pada file yang berbasis shell atau dengan akhiran .x saja, jadi kita tidak bisa merunning file dengan .txt seperti ini. Kita buat filenya terlebih dahulu dengan nama touch.c.sh. Lalu saya akan buat script untuk file c.sh ini dengan nano c.sh. Masuk kita bisa ketikkan echo tanda petik 2 hello. Kemudian kita cari x, y, lalu enter. Lalu saya akan masuk ke usernya owner. Nah, untuk melihat apakah saya bisa merunning file c.sh ini, yaitu dengan perintah /c.sh. Nah, di sini pasti permission denied atau izin ditolak ya, karena kita tidak memiliki permission untuk mengeksekut sebuah file atau directory. Lalu kita coba ubah dulu permission pada c.sh ini dengan masuk ke user vbook user. Perhatikan di sini kita masih belum memiliki aksesnya. Kita masuk ke root untuk memberikan permissionnya.
ketik chmod O ditambah X c.sh. Lalu kita masuk ke user VBox user. Lalu kita akan coba untuk masuk ke file tersebut dengan perintah ./c .sh. Lalu kita akan coba untuk masuk ke file tersebut dengan perintah ./c.sh. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, mungkin kita bisa lanjut ke materi berikutnya. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang ke-6, yaitu review chmod ya teman-teman. Perintah chmod ini itu digunakan untuk mengubah permission. Pada video sebelumnya itu kita ketika sempat menggunakan ls min l, kita sempat menggunakan ls min l, yaitu definisi user group dan juga other. Jadi kalian harus ingat kalau misalkan chmodnya adalah U tambah R, itu berarti kita menambahkan read pada user. Di sini pada directory desktop itu user bisa melakukan read, write, dan execute. Lalu pada directory desktop itu pada bagian group itu dia hanya bisa melakukan read dan execute saja. Karena read-nya di sini strip, kemudian pada bagian execute dia hanya bisa read saja. Jadi U itu adalah user dan G adalah group, kemudian huruf O itu adalah other. Nah, di sini saya akan tuliskan kalau O itu user, kalau G itu group, kalau O itu other. Nah, seperti itu. Misal kalian mau mengurangi permission pada suatu directory, itu bisa menggunakan lambang minus. Misal chmod g min r dokumen. Atau filenya. Berarti di sini kita langsung menghilangkan permission execute pada group. Jadi kalau huruf R itu artinya read, lalu W itu artinya write, dan X itu adalah execute. Lalu ada lambang D. D itu jika di depan itu namanya adalah directory. Itu menandakan bahwa sebuah file itu adalah sebuah directory. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa lanjut ke materi berikutnya. Oke, kita lanjut saja ke materi berikutnya, yaitu chmod dengan number. Pada materi kali ini kita akan menggunakan number atau angka, yang mana ini tuh bisa memudahkan kita dan memberikan permission. Nah, jadi di sini saya akan memberikan definisinya dulu. Nah, jika teman-teman jika teman-teman ingin menambahkan permission execute, itu berarti angkanya itu 1. Dan kalau semisal teman-teman ingin menambahkan read, itu berarti angkanya 2. Dan jika teman-teman ingin menambahkan read, itu angkanya 4. Nah, contoh misal di sini saya akan membuat file L dengan nama number, yaitu dengan perintah touch .txt, kemudian ls min l. Nah, pada file number ini jika
lihat dia hanya mendapatkan akses untuk read dan untuk grupnya itu hanya mendapatkan akses read saja. Nah, kemudian di sini saya akan memberikan user agar mendapatkan full akses read dan execute, dan untuk grupnya yaitu read dan execute. Lalu untuk other adalah read saja. Maka perintahnya yaitu dengan chmod 756 number.txt. Apa maksud dari angkanya? Angka pertama itu mendefinisikan sebagai user, lalu untuk angka yang kedua itu sebagai grup, dan angka yang ketiga itu sebagai other. Lalu kenapa di situ angka pertama itu angka 7? Nah, karena saya ingin memberikan akses full pada number.txt-nya. Jadi saya mengkalkulasikan atau menjumlah seluruh dari angka yang ada atau angka dari execute read dan read-nya. Lalu kenapa pada bagian grup itu angka 5? Itu karena saya ingin memberikan permission read dan read saja. Karena jika saya menjumlahkan angka pada read dan read, itu hasilnya adalah 5, dan angka 6 pada other, karena pada other saya akan memberikan permission read dan read saja, jadi hasilnya adalah 6. Lalu kita coba ls min l. Dan di sini permissionnya sudah berubah. Lalu bagaimana jika kalian ingin menghapus permission execute pada user? Kalian bisa menggunakan perintah tadi, yaitu chmod tadi. Kemudian merubah tujuannya itu menjadi 6, yaitu menjadi chmod 65 number.txt. Lalu kita ls min l. Di sini untuk execute pada usernya sudah hilang ya teman-teman. Nah, mungkin itu saja. Kita bisa lanjut ke materi berikutnya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke materi yang ke-8, yaitu Join pada direktori part 1. Sini kita akan mencoba mengubah kepemilikan dari sebuah direktori ya teman-teman. Sini kita langsung coba ls. Nah, di sini saya akan membuat file dir1 dengan perintah mkdir dir1. Kemudian saya masuk ke cd dir1. Kemudian saya juga akan membuat dir2. Masuk ke dir2. Dan di sini saya juga mau membuat file dir3. Dan di sini saya akan masuk ke dir1. Nah, di sini perhatikan pada dir2 Nah, di sini perhatikan pada dir1 ini itu terdapat dir2 ya teman-teman. Dan di sini saya akan masuk ke dir2 ya teman-teman dengan perintah cd dir2. Kemudian kita coba ls. Nah, di dalam file dir2 ini itu terdapat dir3 ya teman-teman. Nah, di sini saya akan kembali dengan cd 2. Kemudian di sini kita coba ls min l. Nah, di sini itu perhatikan pada file dir1 ini itu dia milik user vbox user, dan dia juga masuk ke grup vbox user ya teman-teman. Nah, di sini saya akan mengubah hak kepemilikan dan file dir1 ini itu menjadi user milik new owner ya teman-teman, dan masuk ke grup new owner juga. Dan caranya itu teman-teman bisa masuk ke router lebih dahulu, masukkan passwordnya. Kemudian di sini saya akan kembali, lalu di sini kita
ls, maka di sini itu terdapat user new owner-nya ya teman-teman. Kemudian selalu di sini saya akan masuk ke user vbob user, yaitu dengan relasi vbob user. Kemudian masukkan perintah chown new owner titik 2 new owner dir 1, lalu kita enter ls min n. Dan di sini hak kepemilikannya sudah berubah menjadi new owner ya teman-teman. Selanjutnya saya akan melihat hak kepemilikan pada dir 2. Kita masuk ke dir 1 dulu. Lalu ls, kemudian ls min l. Nah di sini maka dir 2 ini masih menggunakan user vbob user ya teman-teman. Jadi bagaimana caranya? Kita bisa menggunakan perintah. Tuh perintahnya chown new owner titik 2 new owner. Kemudian di sini ganti dir 2 ya teman-teman. Namun itu akan membuat proses kita menjadi sedikit lama ya teman-teman. Lalu ada cara cepatnya, itu kita coba rubah terlebih dahulu dir 1-nya menjadi user vbob user. Itu di sini ada cara cepatnya. Di sini kita kembali yaitu dengan perintah cd. Kemudian di sini chown, yaitu cara cepatnya. Tuh di sini teman-teman bisa cd kembali dulu, kemudian lanjut perintah chown vbob user titik 2 vbob user. Kemudian di sini dir 1, kemudian ls min l. Maka di sini dir 1 sudah berubah menjadi milik user vbob user. Lalu caranya untuk merubah kepemilikan dir 1, dir 2 hingga dir 3 menjadi new owner sekaligus, yaitu dengan cara chown min besar new owner titik 2 new owner dir 1 slash. Maka pada dir 1 ini sudah berubah menjadi new owner. Kalau kita coba untuk melihat pada dir 2, itu di sini kita cd dir 1, kemudian ls min n. Nah di sini teman-teman bisa perhatikan pada dir 2 juga sudah berubah ya teman-teman menjadi user new owner dan masuk ke grup new owner. Kemudian di sini kita akan melihat pada dir 3 juga di sini di cd dir 2, kemudian ls min n. Nah pada dir 3 juga itu sudah berubah ya teman-teman menjadi user new owner dan grup new owner. Nah mungkin pada materi ini kita bisa lanjut ke materi berikutnya. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang terakhir atau yang ke-9, yaitu chmod pada directory part 2. Nah di sini teman-teman langsung buka terminalnya saja. Di sini saya akan membuat direktorinya terlebih dahulu, yaitu dengan perintah mkdir chmod list, kemudian enter, kemudian ls min n. Kita melihat detailnya. Jika kita perhatikan chmod ini adalah milik user vbob user dan terdapat di grup vbob user ya teman-teman. Lalu untuk permissionnya, untuk di user dia adalah full access, kemudian di grup dia hanya r-x, dan di other dia juga r-x. Jadi kita akan coba untuk merubah aksesnya pada user. Kita akan menghilangkan execute, yaitu di sini kita masuk ke rootnya terlebih dahulu, kemudian masukkan passwordnya, kemudian kita masukkan perintahnya chmod u-min x chmod list.
Nah, ini tuh perintah untuk menghilangkan execute ya teman-teman. Kemudian pada grup kita akan menambahkan read, yaitu dengan perintah chmod. Oke, ditambah w chmod list. Lalu pada other kita juga akan menambahkan read, yaitu dengan perintah chmod o ditambah w chmod list. Kemudian kita masukkan perintahnya semua, lalu coba kita ls min l. Nah, di sini dapat teman-teman lihat pada chmod list ini akses untuk usernya dia sudah rw min ya teman-teman. Lalu untuk grupnya dia full access, dan untuk othernya dia juga full access ya teman-teman. Mungkin pada materi yang terakhir hanya itu saja. Nah, mungkin pada pembahasan pada bab 13 hanya itu saja. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Sampai jumpa semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.